masuk. Ada kebutuhan apa kamu sih? Saya mau mencari jodoh di pesantren yang sudah lama hidup. Kita akan melihat di sini ada uang, berarti jodoh orang kaya. Bisa apa ya? Tapi jodoh orang soleh. Kamu mau dapat jodoh orang kaya. Sekarang kita cek lagi di tua kedua. Kalau benda ini bergerak, tandanya jodoh kamu lebih tua. Seperti jodoh kamu lebih tua. Itu suara apa, Ki? Ini adalah suara ruh yang sedang mencari jodoh. Masa suara roh kayak gitu sih, Ki? Ini ruhnya bekerja dengan elektromagnetik. Terus bagaimana dengan jodohku? Caranya kamu harus makan telur ayam hitam di hari Kamis jam 9. Oh gitu ya, Ki. Yaudah deh, nanti aku coba. Semoga berhasil dengan dukun ini. Ini, Ki, untuk bayarannya. Baik, jangan sampai terlewat. Kalau ini terlewat, ini bisa bantu. Baik, Ki. Tak, kamu tahu nggak cari telur hitam di mana? Telur hitam buat apa? Soalnya aku kemarin ke dukun, kalau aku tuh tembak punya jodoh, terus disuruh cari itu telur hitam. Gimana ya nyarinya? Darinya telur hitam nggak tahu sih. Emang kamu ngapain aja di dukun itu? Aku tuh sebenarnya direkomendasiin sama teman, terus ke sana deh, terus kayak gitu di situ tuh disuruh kayak aku tuh maunya apa, kan aku mau jodoh, terus kayak gitu dia tuh kayak baca-baca mantra gitu. Nah terus ada kayak silet gitu, terus dia ngarahin ke utara yang dimana jodoh aku tuh orang kaya, terus kayak gitu sama ada alat juga nggak tahu udah yang berisik gitu. Nah katanya itu yang bisa bantuin aku, terus katanya jodohnya tuh orang yang lebih tua, terus disuruh cari itu deh. Nah disuruh cari si telur hitamnya tuh setiap ritualnya tuh buat di hari malam Jumat. Gimana ya? Bukan cepet banget sih. Berarti ada dia dukun itu bisa ngegerakin silet. Iya, Dan sama kalau- tisu. Jadi kayak ya masa itu bohongan kan kamu mungkin. Oh, itu sih kayak eksperimen yang pernah aku buat. Eksperimen apa? Itu kamu suka bolos ya di elektromagnetika. Itu tuh materi elektromagnetika. Materi apa? Ini aku jelasin ya. Pertama-tama yaitu menjelaskan materi tentang elektrisasi, di mana elektrisasi merupakan proses di mana suatu benda menjadi bermuatan listrik. Elektrisasi terjadi ketika ada perpindahan elektron dari satu benda ke benda lainnya, sehingga benda tersebut memiliki kelebihan atau kekurangan muatan listrik. Elektrisasi menciptakan muatan listrik yang pada gilirannya menghasilkan medan listrik. Selanjutnya ada medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik merupakan daerah sekitar partikel bermuatan positif, baik itu muatan positif atau proton, maupun negatif atau elektron yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau kolom. Selanjutnya ada sifat-sifat garis medan listrik atau garis gaya listrik yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Yang kedua, garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Yang ketiga, semakin rapat garisnya, maka medan listrik semakin kuat. Selanjutnya, yang pertama ada arah dan besar medan listrik. Medan listrik merupakan representasi gaya listrik persatuan muatan yang dirasakan oleh muatan di suatu titik. Medan listrik dihasilkan oleh muatan listrik dan arahnya yang bergantung pada jenis muatan tersebut.
ada dua, yaitu yang pertama medan listrik keluar dari muatan yang berpositif. Yang kedua yaitu medan listrik masuk dari muatan yang bernilai negatif. Baik, di sini saya akan jelaskan yang ada pada halaman 8. Di sini ada rumus cara menghitung medan listrik, yaitu F sama dengan gaya kolom yang disimbolkan dengan N. Q adalah besar muatan sumber yang disimbolkan dengan C. R adalah jarak antara kedua muatan, dan K adalah konstanta yang bernilai 1/4 V epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Arah medan listrik diperoleh dari vektor garis gaya yang menghubungkan titik ke muatan sumber. Lalu di halaman 9 ada superposisi medan listrik. Superposisi medan listrik adalah prinsip bahwa medan listrik total pada suatu titik adalah hasil penjumlahan vektor medan listrik dari semua muatan yang mempengaruhinya. Jika terdapat lebih dari satu sumber, medan listrik pada suatu titik akan dihitung dengan menjumlahkan seluruh medan listrik yang ada pada sumber tersebut. Lalu di sini ada rumus untuk menghitung medan listrik tersebut, yaitu E total sama dengan E1 tambah E2 tambah E3 hingga S seterusnya. E itu sendiri memiliki rumus tersendiri, yaitu K kali Q per R dan kali R. Medan listrik adalah besaran vektor, sehingga perlu mempertimbangkan arah dan besar medan dari masing-masing muatan saat menghitung hasil total. Lalu di sini ada flux medan listrik, di mana flux medan listrik itu sendiri menunjukkan kemampuan media menyebarkan atau mengkondisikan medan listrik. Rumus dari flux medan listrik tersebut adalah D sama dengan epsilon E sama dengan epsilon 0 epsilon R kali E. Berikut adalah soal gaya listrik. Dua buah muatan listrik masing-masing sebesar 20 mikrokolom diletakkan berturut-turut di titik A 312 dan B 013. Jika kedua buah muatan ditempatkan di ruang hampa, tentukan gaya listrik pada Q1 yang ditempatkan di titik B. Jadi, gaya listrik A mempengaruhi gaya listrik B sehingga gaya listrik pada titik muatan Q1 terdorong. Nah, kita menggunakan rumus kolom di mana F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat kali vektor satuan R. Karena kedua muatan ditempatkan di ruang hampa sehingga K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Langsung saja tentukan vektor arahnya. Pertama, kita menentukan vektor arah dengan mengurangi sudut posisi dari titik B kurang dari sudut posisi titik A, sama dengan 0 kurang 3 AX tambah 1 kurang 1 AY tambah 3 kurang 2 AZ. Inilah titik posisinya, sama dengan min 3AX tambah 0 AY tambah 1 AZ. Kemudian kita menghitung jarak R antara titik A dan B. Jarak R dihitungnya mudah, yaitu pertama kita akar dan di dalamnya kita mengkuadratkan vektor arah yang sudah ditemukan, yaitu min 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 1 sama dengan akar 10. Kemudian kita menentukan vektor arah R, yaitu vektor satuan R sama dengan vektor arah R per jarak antar R sama dengan min 3AX tambah 0AY tambah 1AZ per akar 10. Kemudian kita hitung gaya listriknya. Gaya listriknya seperti rumus tadi, 9 kali 10 pangkat 9 kali kedua muatan per jarak kuadrat kali satuan vektor. Kemudian langsung saja 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 20 400 kali 10 pangkat min 12 per 10 kali vektor satuan. Gaya sama dengan 9 kali 400 kali 10 pangkat min 3 per 10 akar 10. Gaya sama dengan 9 kali 400 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 360 per 10 akar 10 kali min 3 AX tambah AZ.
360/10 sama dengan 36/10 kali min 3AX tambah AZ Newton. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang magnetisasi. Magnetisasi adalah proses di mana suatu material menjadi magnetik akibat pengaruh medan magnet luar. Elektrisasi menghasilkan pergerakan elektron yang dimana menciptakan sebuah arus listrik. Arus listrik atau muatan bergerak ini menciptakan medan magnet. Nah, ini adalah inti dari hubungan antara elektrisasi dan magnetisasi. Jika medan magnet luar diterapkan pada bahan tertentu, contohnya seperti besi, bahan tersebut dapat mengalami magnetisasi dan menjadi magnet. Nah, jika kutub berbeda dihadapkan satu sama lain, maka magnet akan saling tarik-menarik. Dan jika kutubnya sama dihadapkan satu sama lain, maka magnet akan saling tolak-menolak, seperti di gambar. Nah, selanjutnya adalah macam-macam gaya. Pertama, gaya tarik antara dua kutub magnet. Jika ada dua kutub magnet F dan F, gaya tarik atau tolaknya dihitung dengan rumus F, gaya tarik atau tolak, sama dengan permeabilitas medium dikalikan dengan M1 dan M2, kekuatan magnet kutub 1 dan kutub 2, di mutlakkan, lalu dibagikan dengan 4 dikali V dikali D pangkat 2. Dari sini adalah jarak antara dua kutub magnet. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah gaya pada muatan dalam medan magnet. Jika gaya magnet bekerja pada sebuah muatan bergerak di medan magnet, gaya F dihitung menggunakan hukum Lorentz. Nah, rumusnya F sama dengan Q dikali V, lalu dikalikan B, dan dikalikan sin theta. Di sini, F adalah gaya magnet, Q adalah muatan listrik, V kecepatan vertikal untuk muatan, B kekuatan medan magnet, dan theta sudut antara kecepatan vertikal dan arah medan magnet. Oke, untuk slide 17 sampai 20 akan dibacakan oleh saya. Yang ketiga, gaya pada kawat berarus di medan magnet. Jika arus listrik mengalir melalui kawat dalam medan magnet, gaya F dihitung sebagai I kali L kali B kali sin theta, yang dimana F adalah gaya magnetik Newton, I adalah arus listrik ampere, L adalah panjang kawat meter, B adalah kekuatan medan magnet Tesla, dan theta adalah sudut antara arah arus dan medan magnet. Slide 18. Bagaimana terjadinya medan magnet atau flux magnetik non-alami? Maksudnya menggunakan sumber listrik. Jadi medan magnet non-alami terbentuk ketika arus listrik mengalir melalui penghantar seperti kawat. Fenomena ini dikenal sebagai elektromagnetisme. Sumber medan magnet atau flux magnetik. Sumber utama medan magnet dapat berupa: yang pertama, magnet permanen yang terbentuk dari bahan seperti besi, baja yang dimagnetisasi. Yang kedua, listrik, arus listrik baik dalam penghantar lurus maupun dalam lilitan atau kumpulan. Yang ketiga adalah partikel bermuatan yang bergerak seperti dalam plasma atau sinar elektron. Slide 19. Parameter-parameter yang mempengaruhi medan magnet atau flux magnetik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi medan magnet, antara lain: yang pertama, besar arus listrik. Semakin besar, semakin kuat medan magnetnya. Yang kedua, jarak dari penghantar. Medan magnet berkurang seiring bertambahnya jarak dari sumber. Yang ketiga, bentuk penghantar. Lilitan atau bentuk soleonida menciptakan medan magnet yang lebih berfokus dibandingkan kawat lurus. Yang keempat, permeabilitas bahan di sekitar medan magnet. Maksudnya, medan magnet diperkuat jika berada di dalam bahan dengan permeabilitas tinggi seperti besi. Slide 20. Karakteristik
medan magnet atau flux magnetik, beberapa karakteristik penting adalah: yang pertama, arah medan magnet ditetapkan menggunakan aturan tangan kanan atau kita sebut sebagai right hand rule untuk arus listrik. Yang kedua, kekuatan medan listrik, maksudnya medan magnet, diukur dalam Tesla dan menunjukkan intensitas medan magnet di suatu titik. Yang ketiga, garis gaya magnet menggambarkan arah magnet, medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Yang keempat, flux magnet mengukur jumlah garis gaya magnet yang melewati suatu area, dipengaruhi oleh medan magnet dan luas area tersebut. Berikut adalah soal gaya magnet. Hitunglah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat berarus medan magnet jika diketahui arus yang mengalir adalah 12 ampere, panjang kawat penghantar sama dengan 1 meter, induksi magnet sebesar 0,5 Tesla, dan sudut antara arus dan induksi magnet 30 derajat. Nah, rumus gaya magnet sama dengan F sama dengan medan magnet kali arus kali panjang kawat kali sin sudut antar arus dan induksi magnet. Langsung saja kita hitung. F sama dengan 0,5 kali 12 kali 1 dikali sin 30 sama dengan 0,5 kali 12 6 kali sin 30 1/2 sama dengan 3 Newton. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sel kompas ini bekerja. Sebagaimana yang kita ketahui, bumi ini memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan, di mana silat yang diletakkan tersebut akan otomatis mengarah kepada 2 kutub tersebut, dikarenakan adanya medan elektromagnetik yang ada di bumi kita ini. Sehingga mau diletakkan dengan arah apapun, silat tersebut akan tetap mengarah kepada kutub utara dan selatan. Oke, jadi Van de Graaff adalah perangkat elektronik yang mampu menghasilkan tegangan tinggi dengan cara mengumpulkan muatan listrik pada konduktor berongga. Jika menggunakan kaleng sebagai bagian dari desain, prinsip dasar tetap sama. Berikut adalah cara generator Van de Graaff dengan kaleng dapat bekerja. Yang pertama, dalam pengisian muatan. Motor memutar sabuk melalui puli. Yang kedua, ketika sabuk bergerak, muatan listrik diinduksikan ke sabuk oleh sikat bawah, maksudnya brus bawah, melalui proses triboelektrik atau induksi elektrostatik. Yang kedua, transfer muatan ke terminal, maksudnya ke kaleng. Muatan listrik pada sabuk di bawah ke atas oleh sabuk. Sikat atas, maksudnya brus atas, mentransfer muatan dari sabuk ke kaleng terminal atas karena kaleng adalah konduktor. Muatan terbesar merata di permukaan kaleng. Yang ketiga, akumulasi muatan. Muatan terus ditransfer ke kaleng selama sabuk berputar karena sifat konduktor dan efek ujung, maksudnya pitch effect. Muatan terakumulasi pada kaleng dan menghasilkan tegangan yang sangat tinggi. Yang keempat, pelepasan muatan. Jika muatan cukup besar, bisa terjadi sebuah pelepasan berupa percikan listrik ke objek yang lain atau saat didekati ke kaleng. Mengapa kaleng sangat efektif untuk praktek Van de Graaff? Yang pertama, alasannya adalah konduktivitas. Kaleng yang terbuat dari logam memiliki sifat konduktor sehingga bisa menyimpan dan mendistribusikan muatan listrik dengan baik. Yang kedua, rongga konduktor. Menurut prinsip Faraday, muatan listrik pada benda berongga konduktor akan terdistribusi pada permukaan luar
sehingga tegangan tinggi dapat dicapai. Masuk. Jadi ada kebutuhan aja. Iya, Ki, untuk bayaran. Baik. Tinggalin gigi. Terus dengan jodoh aku gimana dong, Ki? Kamu harus apa ya? Aku mau ngapain? Udah. Bentar. Ayo aneh. Udah. Udah.